Allahumma sholli ala Bismillah. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, ustadz, ustadzah, bapak ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam Ramadan ini adalah malam ke 19 atau ke 20 tergantung keyakinan masing-masing. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang semoga selalu kita syukuri dengan menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah yang tubuhnya digunakan untuk mengaji, tubuhnya digunakan untuk ketaatan, matanya digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab para ulama, telinganya digunakan untuk mendengar mau'izah hasanah, mendengar kalam-kalam ilahi, dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu berikan kita bimbingan, berikan kita ilmu yang manfaat, berikan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu kita akan melanjutkan tafsir penjelasan atau pembacaan kitab tafsir Al-Maraghi karangan Asy-Syaikh Al-Maraghi rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan maghfirah, memberikan rahmat kepada beliau, melapangkan kuburnya dan menjadikan kuburnya termasuk dari taman-taman surga. Semoga Allah mengampuni beliau dan juga guru-guru kita semuanya yang mengajari kita alif ba tasa, yang mengajari kita sholat, wudu, yang mengajari kita agama. Semoga Allah mengampuni mereka dan juga orang tua kita dan juga semua yang pernah berbuat baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah menyinggung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala menegur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebuah perbuatan yang sangat kecil, perbuatan yang memang fitrah manusia. Ketika dirinya sedang sibuk, dirinya sedang ada tamu, kemudian merasa terganggu, wajar orang kadang bermuka masam. Namun Allah menginginkan agar nabinya selalu atau nabinya berada pada puncak akhlak yang mulia, agar beliau berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Dan setelah itu pun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umi Maktum sangat hati-hati sekali. Bahkan beliau setiap kali bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum selalu mengatakan,
marhaban ya biman atabani fihi rabbi, begitu. Selamat datang ya kepada apa namanya kekasihku yang apa namanya dulu gara-gara engkau kemudian Allah menegur aku ya. Dan beliau mengatakan, apakah Anda punya kebutuhan? Silakan sebutkan. Beliau selalu mengatakan seperti itu. Ya, selalu menawarkan kebutuhan yang Abdullah bin Maktum miliki, begitu ya. Inilah seorang muslim seperti itu harusnya ya. Ketika mendapatkan teguran, ya jadikanlah teguran itu sebagai pelajaran yang berharga sehingga semakin meningkatkan kualitas dirinya itu. Ya, Rasulullah setelah itu bersifat sangat-sangat hati-hati sekali, bahkan beliau sangat menghargai para budak ya, bahkan beliau terkadang mengirimkan atau mengangkat dari kalangan sahabat-sahabat yang biasa saja sebagai pimpinan perang atau sebagai pimpinan sebuah provinsi atau kota dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar ya hati-hati ketika berinteraksi dengan sahabatnya. Beliau tidak memandang kekayaan, tidak memandang jabatan, tidak memandang keturunan, ya. Rasulullah menyamakan semua sahabatnya di mata beliau. Yang beliau lihat adalah ketakwaannya, gitu. Nah, selanjutnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggung tentang sifat orang kafir, ya. Sifat orang kafir yang terlalu keterlaluan, yang sudah melampaui batas, ya. Orang-orang kafir ini sebenarnya mereka kalau mau objektif memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mau objektif memahami Islam, pasti mereka akan masuk Islam. Karena agama Islam ini tidak ada kesulitan sedikit pun. Agama Islam ini sangat cocok dengan akal sehat manusia. Begitu ya. Tidak ada kerancuan, tidak ada paradoks gitu. Kalau kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar Islam itu sangat terbuka. Ya, Islam itu sangat mudah juga. Al-Qur'an itu mudah, hadis Rasulullah juga mudah. Tetapi kenapa orang-orang kafir tidak mau menerima Islam? Mereka tetap saja ngeyel, tetap saja membangkang, bahkan menantang terhadap Islam, ya, sombong terhadap Islam, ya. Jadi sebenarnya mereka tidak mau menerima Islam bukan karena Islam agama yang tidak kuat dasarnya, bukan karena agama Islam ada kekurangan-kekurangannya atau tidak benar, tetapi karena memang kesombongan, keangkuhan, dan egoisme dari orang-orang kafir ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat. Kutila. Nah, kutilal insan. Kutila ini arti asalnya itu terbunuh atau dibunuh, dari kata qatala. Ini mabni majhul ya, kata kerja fi'il madhi pasif. Kutila al insan. Nah, arti asalnya adalah terbunuhlah manusia. Maksudnya bukan terbunuh tapi terkutuklah manusia, ya. Terlaknatlah manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa kata al-insan itu seringkali di dalam Al-Quran bermakna negatif, begitu ya. Entah kenapa Allah sering menggunakan insan dalam nuansa negatif, ya. Apakah karena asal muasal insan itu ya apa begitu ya. Karena ada buku secara khusus ya yang membahas perbedaan antara al-insan, kemudian an-nas, kemudian al-bashar, kemudian Bani Adam. Ya, 4 kata ini artinya sama semuanya, tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kutilal insan, terkutuklah manusia itu. Maksudnya adalah orang kafir ya. Orang kafir yang membangkang ya, yang terlalu sombong, yang sudah melampaui batas. Hadza du'aun alaih ya. Ini adalah kutukan untuk mereka, untuk dia orang kafir ini. Kutukan bagi manusia yang kafir bi asna'i ad-da'wa, dengan doa yang sangat-sangat
mengerikan sekali. Alama huwa al-ma'ruf fi lisanihim. Ini memang sudah menjadi kebiasaan orang Arab ketika mengutuk sesuatu menggunakan salah satunya menggunakan redaksi kutila. Kutilal insan. Kutila Zaid, kutila apa gitu ya. Artinya adalah terkutuklah dia. Begitu. Kenapa insan itu terkutuk, terlaknat oleh Allah? Ma akfaro. Yaitu dikarenakan ma akfaro. Betapa kufurnya manusia. Ya, ma akfaro. Kok bisa manusia itu sangat kufur? Ini seperti orang tua ya, ketika menasehati anaknya atau menasehati muridnya begitu ya, yang sangat bandel, yang sangat mangkang ya, sulit sekali dinasehati. Kadang kan ya orang tua itu orang tua itu habis kesabarannya, kemudian mengucapkan kata-kata yang ya kata-kata yang kurang baik lah, yang seharusnya tidak kita ucapkan. Nah, tapi di sini bukan berarti ya tidak boleh diucapkan. Ini berkaitan Allah ingin menjelaskan kedudukannya, menjelaskan keadaannya seperti apa. Orang tua biasanya kan, ih anak ini bandel banget. Nah, bandel banget sih gitu kan. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperjelas betapa kufurnya manusia ya. Ya, di saat manusia itu sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, manusia diciptakan dari ya dari sesuatu yang sangat hina ya, dari air yang hina, dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, lemah selemah-lemahnya ya, dan manusia diciptakan dalam kondisi selalu butuh kepada yang lainnya. Tetapi kenapa setelah sudah dewasa, setelah sudah besar, kemudian mengingkari terhadap zat yang telah memberikan segalanya kepada dia? Ini kan sangat, mohon maaf ya, kurang ajar sekali. Ya, sangat kurang ajar sekali. Kita semua ada orang anak lah, semua anak yang kita kandung selama 9 bulan, yang kita lahirkan, yang kita susui, yang kita mati-matian mengorbankan segalanya untuk anak kita. Ternyata setelah sudah dewasa ya, kemudian dia tidak mengakui kita sebagai ibunya, sebagai orang tua bapaknya ya. Tidak mengakui kita. Oh, dia mungkin sudah sukses, dia sudah jadi artis. Itu kan sangat menyayat-nyayat hati kita. Ini orang kafir sudah dikasih semuanya oleh Allah, setelah sudah besar tidak mau mengakui Allah lah yang memberi segala nikmatnya kepada dia. Ya, ini kan Allah itu sangat marah sekali kalau diperlakukan seperti itu. Manusia aja marah gitu ya. Ma asyadda kufranihi lin ni'am allati yataqallabu fihi. Ya, betapa kufurnya ini orang-orang kafir ini terhadap nikmat yang Allah telah berikan, nikmat yang terus berganti, terus terkucur, mengalir kepada dia. Tidak pernah terputus nikmat Allah ya. Dia selalu mendapat oksigen, selalu mendapat makanan, minuman, jantung terus berdetak ya, mulut terus bisa berbicara, terus nikmat Allah diberikan kepada dia ya. Wa aksara dhuhulihi an eh eh apa ya? Wa amman dan seterusnya. Summa syara'a yufassilu ma ajmal. Nah, kenapa dikatakan manusia itu sangat-sangat kufur sekali? Terinci satu persatu. Bagaimana betapa manusia sangat kufur kepada Tuhannya, kepada Allah. Min ayyi syai'in khalaqa, min ayyi syai'in. Dari apa sih dia diciptakan manusia? Tahukah kamu, kalian itu diciptakan dari mana? Ya, I min ayyi syai'in, I min syai'in haqir, yaitu dari sesuatu yang sangat hina, dari air mani yang sangat sangat menjijikan. Manusia itu dari situ. Jangan bersombong, jangan merasa tinggi, merasa suci, merasa bersih gitu ya. Fala yambaghilahu at-tajabbur wa takabbur. Maka apa haknya dia itu sombong
gitu ya. Apa haknya kemudian dia merasa hebat, merasa pintar, merasa kuat, merasa merasa dan seterusnya. Ya, manusia itu hina, manusia itu lemah. Min nutfatin khalaqah. Ya, manusia diciptakan dari nutfah, dari air mani ya yang Allah ciptakan ya. Faqaddarah, lalu Allah menentukan kadarnya ya. Ada yang dijadikan kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ya. Kemudian mukanya ada yang lonjong, ada yang oval, ada yang kotak dan seterusnya, semuanya diberikan ukuran masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sangat detail ya. Bahkan jutaan atau triliunan manusia di bumi ini ya Allah ciptakan dengan muka yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kalau mirip ada, tetapi kalau sama persis itu tidak ada. Pasti ada bedanya. Ini maha dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan ciptaan yang dahsyat gitu ya. Bahkan sidik jari itu nggak ada yang sama. Seluruh dunia itu nggak ada yang sama sidik jarinya ya. Padahal ya ini kan benda yang anggota tubuh yang kecil begini tapi bisa diciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda yang jumlahnya sangat banyak. Ay khalaqahu mimma in mahin, yaitu Allah menciptakan manusia dari air yang hina. Wa qaddarahu atwaron wa ahwalan. Kemudian Allah ciptakan dalam tahapan-tahapannya. Manusia itu tidak keluar ke dunia ini langsung besar, tidak. Ingat kamu manusia, kamu itu berproses. Dulu kamu itu di bawah terus naik sampai kamu menjadi besar, kamu menjadi terkenal, menjadi kaya dan lain sebagainya. Ya, ingat kamu dulu itu kecil, kamu itu nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ditolong sama Allah, kalau nggak ditolong sama manusia, kamu nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa sombong gitu ya? Ini Allah ingin mengingatkan kita semuanya, manusia jangan sampai sombong kepada Allah. Ketika kita tidak taat kepada Allah, berarti kita sombong kepada Allah. Apa hak kita itu menolak perintah Allah? Ya, apa hak kita kemudian berani melanggar perintah Allah? Ya, kalau kita berani berarti kita merasa sudah kuat untuk menantang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaifa yatakabbarul insan wa awwaluhu nutfah madhiru'ani. Ada sebuah perkataan dari sebagian ulama ya, kok bisa katanya, manusia kok bisa takabur, merasa sombong, merasa hebat, padahal asalnya dari sesuatu yang hina, dari air yang hina, dan nanti ujungnya pun akan menjadi bangkai yang menjijikan. Itu manusia itu nggak ada kerennya lah ya, nggak ada kerennya. Manusia itu ya semuanya itu penuh dengan kekurangan-kekurangan. Makanya seorang muslim itu harusnya seperti itu. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka sadarlah diri kita itu siapa. Kenalilah diri kita itu siapa. Orang yang tahu diri itu dicintai sama Allah. Ya, kita sama teman, sama manusia saja, kita sama guru, sama orang tua, sama teman. Kalau kita tahu diri, orang kalau tahu diri ya dia pasti akan merendah. Dia tidak sombong. Kenapa? Karena dia yang paling tahu siapa dirinya. Dirinya itu kotor, dirinya itu lemah, dirinya itu penuh dengan kekurangan. Pasti dia akan bersifat rendah hati. Ya, dia tidak sombong, dia tidak congkak dan lain sebagainya. Karena dia yang lebih paham, paling paham terhadap dirinya itu siapa. Begitu. Nah, Allah jadikan manusia ya dari air yang sangat hina. Summasabila yassara. Setelah Allah ciptakan manusia, Allah tunjukkan jalan. Allah permudah jalannya, ya. Yang Allah itu yang membimbing dia agar ya ketika kecil siapa yang membimbing dia kemudian dia bisa minum ke asinya ibunya ya, kemudian dia mengunyah, kemudian dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan begitu. Dia belajar, itu bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada dia dari Allah. Ya. Kemudian setelah beranjak menjadi balita, kemudian
masuk sekolah SD, dia mulai belajar sedikit demi sedikit, bisa membaca, bisa berhitung, ya, kemudian masuk SMP, masuk SMA, dan seterusnya, ya itu semuanya jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah. Ingat itu, kamu dulu itu bisa tumbuh dengan lancar, ya, bisa besar dengan mudah, ya. Allah permudah semuanya itu. Kamu bisa masuk sekolah, masuk kampus, masuk perguruan tinggi, itu semuanya dipermudah oleh Allah, ya. Aisumma ja'alahu mutamakinan min suluki sabilal khair wa syar. Dan Allah permudah jalannya untuk kamu memilih di dunia ini. Kamu mau milih yang baik atau buruk? Yang buruk. Mau yang baik atau yang buruk? Yang Silahkan baik. pilih, ya. Silahkan pilih mau yang baik atau yang buruk. Allah berikan kesempatan. Fa'atahullahu qudratal amal. Allah berikan kemampuan untuk bekerja. Ya, manusia bisa bekerja, bisa berbuat, bisa berucap, tergantung manusia mau gunakan untuk kebaikan atau keburukan. Allah berikan akal juga kepada manusia sehingga manusia bisa menimbang, bisa memilah-milih, ya, yang baik dia pilih atau dia tinggalkan, yang buruk dia lakukan atau dia tinggalkan, ya. Kalau dia memilih yang baik, maka Allah akan balas dengan yang baik. Kalau dia memilih yang buruk, Allah balas dengan yang buruk. Jadi manusia itu tidak seperti wayang, ya. Dan manusia juga tidak 100% yang memiliki perbuatan, ya. Manusia itu dia itu dari satu sisi dia itu memiliki kemampuan untuk berbuat, beramal, tapi di sisi lain dia juga bisa berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sehingga nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban, begitu, ya. Baik. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan Allah tunjukkan dua jalan. Ya, ketika kita sudah dewasa kita suruh milih, ya. Kamu mau malas-malasan di dunia ini, silakan. Nanti akhirnya akan seperti apa kamu harus tahu. Kamu mau sukses di hari kemudian, ya, kamu ambil jalannya atau ambil asbab untuk bisa sukses. Kamu ingin masuk surga, maka ada jalan-jalannya, ada caranya, ada polanya. Semua sudah dikasih pola sama Allah, ya. Orang makanya ketika kita baca Al-Fatihah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka hidayah ternyata sudah ada polanya, ya. Kalau kita ingin kaya, sudah ada polanya, sudah ada rumusnya, ya. Jadi gaya berpikir orang kaya dengan orang miskin itu beda. Gaya berpikir orang cerdas dengan orang bodoh berbeda, gitu, ya. Gaya hidupnya pun berbeda. Gaya berpikir calon penduduk surga dengan calon penduduk neraka juga beda. Sudah ada polanya, sudah ada rumusnya, ya. Makanya kalau ingin sukses, ikutilah pola-pola, ya, orang-orang yang sukses, ya. Jangan kemudian kita malah mengikuti pola-pola orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu polanya orang-orang yang sukses, ya, yaitu orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Mati. Ya. Oke, selanjutnya. Summa amatahu fa'aqbara. Setelah manusia sudah sekian puluh tahun hidup di dunia ini, maka Allah matikan. Sudah, ya, artinya manusia tidak selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada manusia yang abadi. Manusia pada waktunya pasti akan meninggal. Cepat atau lambat pasti akan ada waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Summa amatahu. Allah matikan dia. Fa'aqbarah. Lalu Allah kubur dia. Ya. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Ketika sudah meninggal, tidak dibiarkan begitu saja dimakan oleh binatang-binatang buas, tidak. Tetapi Allah muliakan dengan cara dikubur di dalam tanah. Ini termasuk bentuk pemuliaan Allah kepada manusia, ya, sehingga meninggal dalam kondisi terhormat,
dikubur di dalam tanah. Summa idza syaa angsyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, ya, Allah akan membangkitkannya. Ya, artinya apa? Bahwa hari kebangkitan itu terserah Allah. Tidak ada yang berhak untuk mengatur-ngatur Allah. Ya Allah, sekarang hari kiamat, nggak bisa. Ya Allah, besok hari kiamat, nggak bisa. Ya, terserah Allah kapan mau menegakkan hari kiamat itu. Ya, makanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Summa qabada ruhahu wa lam yatrukhu matruhan 'alal ard. Nah, ini. Nah, pada waktunya nanti Allah akan mencabut nyawa kita semuanya, ya. Kemudian Allah memuliakan manusia dengan yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Lama yaqdi, ya. Haqqan inna halal insan la tad'u lil ajab. Fa innahu ba'da an ra'a fi nafsihi ma adadnahu min adamin wa yasiru biha ila sawabil ard. Kan lam yaqdi ma amara. Ini manusia sudah dikasih petunjuk yang banyak, sudah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, sudah diperlihatkan mujizat-mujizat Nabi, tetapi lama yaqdi, dia belum melaksanakan, menunaikan. Lama yaqdi, melaksanakan apa? Ma amarah, apa yang Allah perintahkan. Ya, kita kan marah ya kalau kalau nyuruh anak kita kok harus berkali-kali, harus marah-marah dulu. Kita kan kesel gitu ya. Kesel kalau seperti itu. Nah, ini ada ya orang hamba manusia-manusia yang diperintah oleh Allah untuk beriman, untuk tunduk kepada Allah, ngeyel terus gitu. Tidak mau mengakui padahal semua yang dia miliki, nikmat-nikmat yang dia rasakan itu berasal dari Allah gitu. Kalla lama yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak lama yaqdi, dia belum menunaikan ma amara, apa yang Allah perintahkan kepada dia. Mau sampai kapan lagi ya? Mau sampai kapan lagi Allah kemudian memberikan teguran-teguran kepada kita. Ya, jadi ketika kita dilanda musibah, kita diuji dengan penyakit, dengan apa? Itu sebenarnya tanda Allah itu sayang kepada kita. Ya, tanda Allah itu rindu, ya, suara rintihan kita dalam berdoa, dalam bermunajat begitu. Maka jangan bersuudzon kepada Allah. Ya, selalulah berhusnudzan kepada Allah dan jadilah orang yang mudah untuk dipanggil oleh Allah. Ya, ada sebuah perkataan pepatah Arab mengatakan, ya, bil isyarati yafhamul labib, ya. Dengan isyarat saja orang yang cerdas akan paham. Ya. Tetapi orang yang bodoh tidak akan paham kecuali dengan pecutan, kecuali dengan pukulan gitu. Nah, apa harus diturunkan musibah dulu baru kemudian kita paham? Apa harus kemudian kita diuji dengan ujian yang berat dulu, kemudian kita baru sadar kepada Allah? Jangan sampai seperti itu. Orang yang cerdas adalah yang paham hanya dengan isyarat-isyarat Allah saja, dengan kita diperlihatkan oleh Allah fenomena bagaimana corona yang dahsyat sekali, kita lihat tetangga-tetangga banyak yang meninggal, di televisi beritanya luar biasa, itu isyarat aja, itu isyarat dari Allah, teguran dari Allah. Kita tidak perlu merasakan itu agar kita taubat atau kita sadar, cukup dengan melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak moderator. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan sekitar kajian tafsir al-Mawardi yang telah disampaikan guru kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang dari Cirebon kayaknya, Ibu Dr. Lisa. Silakan Bu. Dekat sama Brebes itu, Pak. Pak Marto. Ya. Brebes dekat sama Brebes. Oh iya, tetangga Brebes. Yang di Tangerang kemarin siapa itu? Silakan Bu.
Ya, dengan Bu Afif, Pak Marto. Ya, Bu Afif, silakan Bu. Ya, baik, karena yang lain belum ada, saya coba bertanya. Mohon izin Pak Ustadz bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan ayat-ayat di surah Abasa ini. Secara umum saja saya ingin menanyakan mengenai doa dan zikir. Bagaimana jika ada seseorang yang dia sudah merasa cukup dengan semua yang diberikan oleh Allah, sehingga dia dalam kesehariannya itu dia bukan hanya ya, dia melakukan bersyukur dalam arti mengucapkan pujian kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan berbagai zikir lainnya, dan juga istighfar. Tapi dia tidak berdoa, artinya tidak memohon apapun kepada Allah karena dia sudah merasa cukup. Tapi di sisi lain, seperti tadi Pak Ustadz katakan, bahwa Allah senang mendengarkan rintihan hambanya, permohonan hambanya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada atau bisa atau diperbolehkan jika ada seseorang yang saya sudah cukup dengan semua yang Allah berikan, nikmatnya sudah sebegitu besar sehingga saya tidak meminta apa-apa lagi, hanya bersyukur menjalankan perintahnya dan juga memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Iya. Begitu, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Jadi doa itu tidak hanya untuk Allah mengabulkan kebutuhan kita saja. Ya. Doa itu hakikatnya kenapa diperintahkan sama Allah ud'uni astajib lakum gitu ya. Di antaranya adalah agar manusia sadar dan selalu sadar ya bahwa ya dirinya itu maha lemah, bahwa manusia itu maha butuh kepada Allah gitu. Jadi doa ini salah satu bentuk ekspresi pengungkapan bahwa manusia itu butuh sama Allah gitu. Ya, tidak hanya doa itu fungsinya agar Allah memenuhi kebutuhan kita saja, agar memenuhi keinginan kita saja, ya. Itu sampingan sajalah. Dan seharusnya memang seperti itu kita. Dalam bermuamalah dengan Allah, dalam berinteraksi dengan Allah, ya, ketika kita berdoa dengan Allah, ya tujuan kita jangan nomor satu adalah Allah ingin mengabulkan keinginan-keinginan kita. Ya. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita inginkan itu bukan yang kita butuhkan. Ya, seperti anak kecil merengek-rengek, papa beli sepeda gitu kan. Merengek-rengek terus. Bapaknya sudah tahu kalau dia dibelikan sepeda nanti dia akan akan mengalami bahaya yang besar begitu. Sumpama bisa tertabrak atau apa, atau dia nanti tidak fokus mengaji atau bagaimana gitu ya. Orang tua lebih paham terhadap anaknya ya. Mungkin minta yang lain, bapak tolong beliin HP gitu kan. Orang tua tahu kalau dibeliin HP nanti dia udah 24 jam dengan HP aja. Nah, Allah juga yang lebih tahu terhadap kebutuhan kita. Bahkan ya ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh dahulu, banyak yang ketika berdoa itu tidak berani menentukan doanya itu apa gitu. Tidak mau menentukan secara pasti spesifik gitu ya, tidak ya. Seperti itu. Nah, tapi apakah kita tidak boleh menentukan secara spesifik? Kita boleh-boleh aja sebenarnya, tetapi kalau kita tingkatannya ingin lebih tinggi lagi, yaitu kita lebih banyak pasrah kepada Allah dan menyerahkan kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, bukan seperti yang kita minta.
seperti yang kita inginkan. Karena berbeda antara keinginan dengan kebutuhan. Terkadang apa yang kita inginkan ternyata bukan kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan ternyata lebih berbahaya untuk akhirat kita, untuk agama kita, seperti itu. Makanya ada dalam sebuah hadis ya, man syaghalahu an dzikri a'taituhu, barang siapa yang tersibukkan dengan berzikir, dengan mengingat kepadaku, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, sampai lupa untuk berdoa meminta kepada aku, aku akan berikan hal yang lebih baik daripada yang diminta oleh para peminta, begitu, para pendoa. Itu. Jadi ada di antara ulama yang nggak berani minta, gitu. Tetapi hanya apa? Berzikir aja udah, ya, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, ya, beristighfar, terus berdoa saja. Ternyata apa? Allah kabul, Allah berikan semuanya. Allah penuhi semua kekurangan atau kebutuhannya, gitu. Itu. Terkadang malah seperti itu. Kita yang berdoa terus malah nggak dapat. Kenapa? Mungkin Allah suka mendengar rintihan kita, sehingga nanti aja, jangan dikabulkan sekarang. Kalau dikabulkan sekarang nanti dia nggak doa lagi, gitu. Akhirnya dibiarin sama Allah, gitu. Karena Allah ingin dia itu selalu berdoa, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya. Atau mungkin kita bisa berdoa mohon yang terbaik, begitu mungkin ya Pak Ustadz ya? Ya, boleh. Tidak menyebutkan secara spesifik, tapi mohon diberikan yang terbaik. Iya, apapun. betul. Kayak seumpama kita ada orang sakit gitu ya, sudah parah sekali. Ya. Doa kita gimana? Kalau kita minta disembuhkan, takutnya nanti malah sembuhnya ya kayak gitu ya. Iya. Sembuh-sembuhnya orang tua kan kayak gitu ya. Tapi kalau mau minta wafatkan pun ya nggak ini juga gitu ya. Maka ya itu tadi doa kita, semoga diberikan yang terbaik. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mau tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Pak. Nah, ini di ayat 20 itu. Sumas sabila yassara. Ini dimudahkan jalannya. Tapi rasanya itu dalam hidup kita tuh ya jalannya sulit kadang-kadang itu. Itu bagaimana apanya itu Ustadz penjelasannya? Iya. Jadi sebenarnya Allah itu sangat mempermudah jalan kita ya. Allah pernah nggak seumpama kita mau sholat nih, kemudian atau kita setiap kali mau sholat kemudian tiba-tiba nggak bisa bergerak, tiba-tiba kita nggak bisa berucap, tiba-tiba kita ada aja halangannya gitu, ya. Atau kita mau berbuat maksiat kemudian tiba-tiba nggak bisa ini nggak bisa itu, ya. Allah berikan kepada manusia, bahkan hampir semua manusia, kemudahan kecuali orang-orang yang mungkin diberikan ketidaksempurnaan pada fisiknya, ya. Ada orang yang mau sujud nggak bisa, ada orang yang mau membaca Al-Quran nggak bisa karena dia bisu, ya. Ada orang yang nah, tapi rata-rata manusia di dunia ini normal atau cacat seperti itu? Normal rata-rata. Nah, itulah Allah memudahkan manusia di situ maksudnya. Ya. Allah jadikan semuanya itu mudah semuanya. Kita mau maksiat mudah. Kita mau taat mudah semuanya. Tinggal kita mau milih mau ke kanan atau ke kiri gitu. Adapun mungkin di dalam kehidupan ada masalah-masalah itu tidak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Kita setiap hari diberikan nikmat sama Allah, mungkin jumlahnya sampai bermiliar-miliar. Terkadang ketika
baru datang satu masalah aja, nikmatnya itu hilang semua, tertutup semua. Nah, ini apa namanya? Berarti kita harus memperbanyak mengingat nikmat. Kalau ingin banyak bersyukur kepada Allah, sering-seringlah menghitung-hitung nikmat Allah. Oh, ya, ya. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa bangun tidur. Alhamdulillah hari ini masih bisa melihat. Alhamdulillah hari ini masih bisa buang air kecil, buang air besar. Betapa banyak orang-orang yang bangun tetapi apa? Matanya nggak bisa ngelihat. Ya, mau pipis tidak bisa, mau kentut nggak bisa. Ya, mau buang air besar harus pakai selang. Ya, mau bernafas harus beli tabung oksigen dulu. Alhamdulillah Allah kasih gratis semuanya kepada kita. Tapi karena setiap hari Allah kasihkan seperti itu cuma-cuma, nggak pernah Allah minta tagihan kepada kita. Kamu ini udah akhir bulan sini bayar oksigennya. Tidak pernah Allah bilang seperti itu. Akhirnya kita tidak bersyukur. Karena kita jarang mengingat-ingat nikmat Allah. Diberi Ya. masalah sedikit, kemudian aduh seolah-olah dia orang yang paling menderita sedunia. Begitu. Padahal nikmat. Makanya kan apa namanya itu? Orang kalau ingin banyak bersyukur, maka hitung-hitunglah nikmat Allah dan lihatlah orang-orang yang di bawah dia, ya, yang tidak sesempurna dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Jadi kunci itu syukur, alhamdulillah, ya Ustaz. Dua itu. Kuncinya itu bersyukur. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Satu penanya lagi, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tadi bilang kan katanya Nabi itu kan manusia juga yang dikasih peringatan sama Allah. Itu peringatan Nabi itu berupa apa Ustaz? Dan kedua, kita manusia biasa ini kan ada cobaan, peringatan, dan azab. Itu apa aja Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Dengan Ibu siapa? Nita Jakarta Ustaz. Ibu ikut pertemuan 2 hari yang lalu nggak? Saya nggak rutin Ustaz. Oh iya. Kata nggak ikut gitu. Iya. Enggak. Kalau ikut pertemuan sebelumnya apa namanya bisa jadi teguran Nabi itu apa? Teguran kepada Nabi yaitu jadi Nabi itu sedang ngobrol dengan orang-orang kafir kan. Kemudian datanglah orang buta yaitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Beliau tidak tahu kalau Nabi sedang kedatangan tamu dari orang-orang kafir, para pemuka orang kafir, bertanya-tanya tentang Islam. Nah, Nabi sangat sangat ambisius agar mereka masuk Islam. Ya, sehingga apa? Nabi merasa terganggu ketika Abdullah bin Maktum ya meminta Nabi untuk mengajari Al-Qur'an. Ya, bahkan berulang-ulang, tolong ajarin saya Al-Qur'an, tolong ajarin saya ayat, tolong ajarin. Nabi terganggu kan? Nah, akhirnya Nabi bermuka masam ketika itu. Nabi tidak berucap, cuma bermuka masam saja. Fitrah manusia kan seperti itu kan? Ya, kita kalau terganggu kan ya, kalau seumpama gini aja, kalau kita di kendaraan umum gitu ya, kemudian ternyata di samping kita itu apa namanya mengganggu lah gitu. Dan mungkin kita mau negur nggak enak karena nggak kenal, akhirnya mukanya cuma apa? Cuma ya apa namanya gimana lah? Kenapa? Mencep bahasa mana itu? Ya pokoknya dia nggak bisa ngapa-ngapain lah, cuma mukanya gitu aja gitu. Nah Nabi gitu aja, tetapi Allah ingin Nabi itu memiliki akhlak yang sempurna, sehingga seperti itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Dan teguran ini Ustaz. Teguran Allah itu kan Nabi turun ayat ini, abasa wa tawalla. Ayat Ustaz. Iya. Teguran itu nggak harus musibah, nggak harus apa bencana, nggak harus. Ya. Kita manusia Ustaz, yang mana itu teguran, yang mana itu azab, itu bagaimana Ustaz musibah itu?
bahwa ini Ya. berat. Ya, itu relatif, Bu ya. Kalau kita kalau ada musibah menimpa kita, itu relatif kita mau menyikapinya gimana gitu ya. Boleh kita sikapi ini sebagai teguran, mungkin karena kita banyak lalainya selama ini. Boleh kita sikapi mungkin itu azab dari Allah karena kita selama ini juga lalai ya. Agar azab itu kan tidak melulu buruk kan. Azab itu bisa jadi ini cara Allah ingin meringankan azab kita nanti di akhirat. Ya. Makanya kalau kita di dunia ini terkena musibah, jangan suudzon dulu. Oh, jangan-jangan Allah marah sama kita. Ya. Jangan-jangan Allah nggak cinta sama kita, nggak sayang lagi sama kita. Jangan. Tapi husnudzon aja, mungkin ini cara Allah ingin mensucikan diri kita sehingga nanti di akhirat tidak diadab lagi. Karena manusia pada dasarnya banyak salah ya Ustadz ya. Iya betul. Nah kan, ada lagi? Kalau tidak ada cukup Pak saja. Iya. Besok lanjut kembali. Mm. Baik Bapak Ibu, kajian malam hari ini kita akhiri. Insya Allah kita jumpa esok hari malam yang sama, jam yang sama. Masih meneruskan ayat selanjutnya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah semoga diberikan kesehatan, panjang umur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang disampaikan guru kita jadi banyak ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat dan menambah keyakinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran Pak Ustadz, Pak Martin. Terima kasih Ustadz.